wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan dalam sehat dan tetap semangat ya teman-teman semuanya. Oke, pada kali ini kita akan belajar tentang dispersi, ukuran dispersi atau berkaitan dengan keragaman ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali ya bahwasanya kita menjumpai berkaitan dengan data statistik ya. Misalnya ya, nilai rata-rata ujian untuk kelas PSB adalah 80 ya misalnya. Atau misalnya rata-rata pendapatan masyarakat di wilayah Purbalingga ataupun Purwokerto misalnya sekitar 2.500.000 gitu ya. Oke teman-teman, jangan lupa tetap siapkan peralatan tulisnya, catat hal-hal yang dianggap penting dalam video ini, dan simak baik-baik ulasan pembelajaran kita kali ini melalui video ini. Oke teman-teman. Baik, tentang ukuran dispersi atau keragaman. Baik ya, di sini kita perhatikan 3 kelompok data yang ada, data 1, 2, dan 3. Jadi kita anggap di sini kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu ada 5 mahasiswa ya, yang masing-masing datanya sudah ada di sini dan rata-ratanya masing-masing sama-sama 50 ya. Rata-ratanya sama 50. Tapi kita lihat di sini datanya berbeda dari keragaman kelompok data 1, 2, dan 3 ya. Itu berbeda, memiliki keragaman nilainya. Nah, kita akan perhatikan dalam bentuk grafik ini ya, biar lebih nampak jelas ya. X1, X2, X3 dan seterusnya. Data pertama ini, kelas pertama itu adalah jumlahnya, nilai keseluruhan mahasiswa, anggaplah ini mahasiswa ya, X1 hingga X5 itu adalah 50. Jadi nilai rata-ratanya adalah 50. Jadi nilainya ini ternyata seragam ya, berada pada titik rata-rata 50. Selanjutnya di grafik kedua ya. Grafik kedua sama-sama rata-ratanya 50 ya. Tapi itu terdapat simpangan nilai dari tiap masing-masing mahasiswa, nilainya berbeda ya, sesuai dengan nilai X masing-masing ya, X1 dan seterusnya. Kita bandingkan dengan data ketiga ya, di mana X1-nya 100, X2 40, X3 ada berada dalam 80 sampai dengan X5-nya pada titik 10. Meskipun ya nilai rata-ratanya sama 50. Nah, inilah kita mengapa perlu memahami fungsi dispersi. Nah, manfaat dari ukuran dispersi yang kita pelajari diantaranya yaitu untuk mengetahui seberapa nilai yang ada pada suatu data. Selain itu, kita dapat membandingkan sebaran data dari 2 atau lebih informasi distribusi nilai yang ada gitu ya. Nah, jika di ukuran pemusatan ya, seperti nilai min atau median ataupun modus ya, itu hanya menitik beratkan pada pusat data ya, tidak memberikan informasi nilai, sebaran nilai ya pada data yang ada atau data yang dijelaskan, yang ditetapkan gitu ya. Nah, jadi kalau kita belajar tentang dispersi, maka kita akan tahu sebaran nilai yang ada pada data yang kita pelajari gitu ya, atau yang diteliti. Nah, dengan kita belajar dispersi, kita dapat membandingkan sebaran data dari beberapa data yang ada ya, seperti contoh yang tadi sebelumnya ya, ada 3 data tersebut memiliki nilai yang berbeda. Baik, sekarang kita masuk ke nilai jarak ya. Jadi nilai jarak ini atau range ini merupakan ukuran daripada dispersi pertama, di mana nilai jarak ini merupakan apabila sekelompok data diurutkan dari yang terkecil, misalnya X1 sampai dengan
yang terbesar atau xn. Maka untuk menghitung nilai jarak dipergunakan dengan rumus. Jadi nilai jarak ini kita simpulkan dengan NJ sama dengan xn min x1. Baik, contohnya adalah ya, misalnya nilai IQ 5 anggota sebuah keluarga adalah 110, 112, 127, 118, dan 113. Nah, tentukan nilai jaraknya. Maka kita coba jawab ya. Tadi kan nilai jarak. Nilai jarak IQ tersebut dimana rumusnya tadi nanti kita lihat ya, ada x1, x2, kita berikan simbol dulu. X1 nya itu 110, x2 112, x3 nya 113. Jadi kita urutkan yaitu x nya ya, dari yang terkecil ke yang terbesar gitu teman-teman. Nah, maka nilai jaraknya x5 min x1 berarti x5 nya di sini 127 dikurangi dengan 110, maka sama dengan 17 ya. 127 min 110 sama dengan 17. Jadi nilai jarak IQ terdapat data tersebut ya adalah 17 gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke rata-rata simpangan. Nah, apabila tersedia data x1, x2, x3 sampai dengan xn dengan rata-rata x bar sama dengan 1 per n dari penjumlahan xi, maka simpangan terhadap rata-rata hitung tersebut adalah sebagai berikut ini ya. X1 min x bar, x2 min x bar, dan seterusnya gitu ya. Jadi rata-rata simpangan kita rumuskan dengan simbol RS ya. Simbolnya RS. Kita buat data seperti ini, ada x1 sampai dengan xn dari nilai data terkecil sampai dengan nilai data terbesar ya. Nanti ada x2, x3, dan seterusnya ya, hingga dengan xn. Nah, anggap di sini adalah nilai rata-ratanya atau x bar ya. Anggap di situ nilai rata-ratanya. Maka simpangannya terhadap rata-rata, di simpangan itu adalah termasuk jarak data tersebut terhadap rata-ratanya. Maka dari x1 ke x bar ya, maka simpang x1 dikurangi dengan x bar. Begitu juga nilai x2 dan x3, maka nilai x2 dikurangi dengan x3 gitu ya. Simpangan x3 dikurangi x bar, maka simpangan x3 dikurangi x barnya ya. Simpangan nilai xn dengan x bar, maka kita kurangin xn dikurangin x barnya gitu ya. Jadi makanya di sini rumusnya gini ya, simpangan terhadap rata-rata itu sama dengan x1 dikurangi x bar, x2 dikurangi x bar, dan xn dikurangi x bar, dan seterusnya gitu ya. Nah, rata-rata simpangan atau RS ya adalah rata-rata hitung dari nilai absolut. Nilai absolut ini maksudnya adalah nilai mutlak ya. Ulang lagi ya, jadi rata-rata simpangan adalah rata-rata hitung dari nilai absolut simpangan yang kita rumuskan sebagai ini ya. RS sama dengan 1/n dikali sigma kali x1 min x bar gitu ya. Kita beri tanda mutlakan juga di sini ya. Misalkan di sini kan x1-nya lebih besar daripada nilai x bar-nya, maka pastinya hasilnya akan negatif. Nah, bila kita berikan tanda jika dimutlakan nanti akan menjadi positif ya. Teman-teman perlu ingat, semua yang dimutlakan nanti nilainya menjadi positif. Ya, contoh selanjutnya ya, misalnya nilai IQ 5 anggota keluarga adalah datanya ini. Tentukan rata-rata simpangannya. Rata-rata simpangan dengan rumus seperti ini ya. Jadi kita menggunakan rumus itu ya, RS per n-nya. Nah, maka kita cari dulu x bar-nya di sini ya. 1/n nya itu kan datanya ada 5, maka 1/5 dikalikan dengan jumlah data yang ada, dan hasil dari itu adalah keseluruhannya 116 gitu ya. Selanjutnya RS itu sama dengan tadi 1/n dikali dengan sigma xi dikurangin x bar-nya ya. Nah, x bar-nya di sini tadi 116, maka 1/5 dari jumlah data yang ada ya. X1-nya itu 110 dan X bar-nya 116, maka 110 sama dikurangi 116 jadi min 6 ya. Dan seterusnya nanti
112 dikurangi 116 min 4 ya. Terus 127 dikurangi dengan 116 X barnya itu 11, dan 118 kurangi 116 sama dengan 2. Selanjutnya 113 dikurangi 116 min 3. Maka kita cari enggak hasilnya 5,2 gitu ya. Jangan lupa diberikan tanda mutlak ya. Tuh. Nanti kita jumlahkan dan sehingga hasilnya 5,2 ya. Jadi rata-rata simpangan dari data tersebut adalah 5,2. Oke, selanjutnya kita masuk ke ukuran dispersi, yaitu varian atau ragam. Jadi varian atau ragam ini merupakan rata-rata hitung dari kuadrat simpangan setiap pengamatan terhadap rata-rata hitungnya. Varian di sini ada untuk populasi dan juga untuk sampel. Perlu diingat ya, nilai yang didapat dari populasi itu disebut parameter ya. Dan nilai yang diperoleh dari sampel itu yang disebut dengan statistik. Jadi lambangnya varian populasi ditambahkan dengan sigma kuadrat, sedangkan varian sampel dilambangkan dengan S kuadrat sampel. Jadi rumusnya ini ya, X bar kuadrat di S per N, hanya bedanya itu pakai mu kuadrat dikuadratkan, untuk sampel pakainya menggunakan mu, sedangkan untuk sampel pakainya X bar. Salah tadi untuk varian populasi pakainya mu dan sampel pakainya X bar gitu ya, jadi sama, hanya beda penempatannya saja ya, perlu diingat tuh. Selanjutnya selain varian di sini ada simpangan baku ya. Di simpangan baku ini adalah nilai dari akar kuadrat dari ragamnya. Di simpangan bakunya adalah sigma dari akar kuadrat di sigmanya dikuadratkan. Maka rumusnya seperti ini ya. Ini rumusnya. Untuk simpangan baku sampelnya ditandai dengan S, diakarkan akar S kuadrat. Nah, kita akarkan saja gitu ya. Ini rumus S sampel, untuk sampel. Tadi untuk data populasi, data sampel. Ya. Gitu. Baik, ini contoh selanjutnya ya. Kita coba ke contoh, datanya hampir sama dengan data yang sebelumnya Ibu berikan ya. Nah, pada setiap kelas A, B, dan C diambil secara acak 5 mahasiswa untuk dipilih nilai ujian statistiknya. Berikut nilai ujian mahasiswanya. Kelas A, kelas B, dan kelas C. Yang ditanyakan adalah hitunglah nilai ragam dan simpangan baku dari masing-masing kelas tersebut. Ingat, sini adalah secara acak ya, diambil secara acak. Karena ini data secara acak, maka berarti ini diambil sampelnya, data sampel ya, hanya sebagian sampelnya aja. Jadi yang ditanya berarti ini masuknya ke sampelnya ya, nilai ragam sampel dan simpangannya. Maka kita cari dengan rumus ini ya, rumus sampel. Pakai rumus menggunakan rumus ini. Oke, dan juga menggunakan X bar dikuadratkan dan diakarkan. Oke. Maka terlebih dahulu kita cari X barnya ya. X barnya kita cari dulu. Rata-rata hitung masing kelasnya itu berarti rata-ratanya A, B, C itu adalah 50 ya. Dari rata-rata keseluruhan kelas ini. Jadi yang ditanya itu adalah nilai ragam, nilai simpangan baku dari si masing-masing kelas ini ya. Kelas A, B, dan C. Kita cari nih. Oke, nanti kita bikin tabel seperti ini ya. Kita pindahkan data dari kelas A, B, dan C ya. Ini kelas A nya semuanya 50 di mana rumusnya X dikurangi dengan X bar dan dikuadratkan. Nah, ini tadi X nya kan ini X nya adalah 50. X barnya atau rata-ratanya tadi adalah berapa? 50. Maka 50 dikurangi 50 sama dengan 0, dikuadratkan ya tetap sama dengan 0. Selanjutnya sama juga sampai dengan ini kan ini 50 ya, 50 kurang 50 hingga hasilnya 0. Kita jumlahkan keseluruhan, hasilnya juga 0 gitu. Selanjutnya untuk kelas B, X1 nya kita pindahkan 50 sampai dengan sini 60. Nah, kita cari nanti 50 dikurangi 50 dikuadratkan sama dengan hasilnya 0 ya. 50 dikurangi 50 tadi X barnya ada 50. 0 dikuadratkan sama dengan 0 gitu. 50 kurang 0
0. Terus nanti yang keduanya, data yang kedua itu kan X-nya kan 0. 40 dikurangi dengan 50, X barnya 50, maka dikuadratkan 10 jadinya 100. 40 dikurangi 50 dikuadratkan 100. 60 dikurangi 50, 100 sama dengan 100 ya. Maka terus nanti ini juga 100. Kita jumlahkan keseluruhan sehingga mendapatkan nilai totalnya adalah 400 gitu ya. Jadi total dari sigma ini X1 XI dikurangi X bar dikuadratkan, ini semua jumlahnya ya, dari sini didapatkan adalah 400. Ini keseluruhan dari jumlahnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kelas C. XI datanya tadi 140, 80, 20 dan juga 10. Nah, kita masukkan ke X1 XI maksudnya dikurangi dengan X bar lalu kita kuadratkan ya. Tadi X barnya berapa? 50 kan? 50 dikurangi 100 dikurangi 50 terus kita kuadratkan ya. Kita kuadratkan maka hasilnya 2500 ya. Ini 2500. Selanjutnya 40 dikurangi 50, 100 kita kuadratkan hasilnya 100 dan seterusnya ya sampai kita jumlahkan maka mendapatkan hasil perolehan 6000. Selanjutnya kita hitung nilai ragam ya. Ini rumusnya ya dari data sampel. Ini kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya gini ya. N-nya tadi kan ada 5 ya, dikurangi 1 maka jadi 4. Jadi seperempat gini ya. Jadi dari data kelas A ini seperempat dikali 0 maka 0 ya, sehingga simpangan bakunya itu adalah 0. Begitu juga selanjutnya untuk kelas yang B gitu ya. Tadi dari data perolehannya itu ada 400, maka seperempat dikali dengan 400 sama dengan 100, maka simpangan baku dari kelas B itu adalah 10 ya, 10. Selanjutnya untuk kelas kelas C begitu juga ya, sehingga mendapatkan hasilnya seperti itu gitu. Di sini kita bisa lihat kelas sebelumnya, kelas A itu lebih kecil daripada kelas yang B. Begitu juga adalah pada kelas C. Maka sifatnya seperti itu, sifatnya karena lebih kecilnya homogen, bisa relatif homogen, dan juga kelas yang selanjutnya kelas 3 itu adalah sifatnya heterogen. Oke, demikian pembelajaran kali ini. Assalamualaikum.